Halo, selamat malam. 4 Menteri Presiden Jokowi diminta hadir dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ketua MK Soeharto yang memastikan akan menghadirkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemanggilan Menteri Jokowi ramai disorot kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud atas politik gentong babi. Bombardir bansos yang digelontorkan Jokowi dituding demi kepentingan Prabowo Gibran. Kubu 02 pun membantah pemanggilan itu mengada-ngada, tidak ada kaitannya dengan angka kemenangan pihaknya yang terlampau jauh. Adu saksi para menteri Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan. 4 menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Anggaran bansos kita melonjak tajam. Kami itu Pak megang uang besar, itu seperti akuarium, ikan dalam. Kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Tim hukum kubu 01 dan 03 sepakat meminta Majelis Hakim Konstitusi menghadirkan para Menteri Jokowi sebagai saksi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan presiden. Kubu 01 dan 03 meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma Harini dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan mengenai dugaan terjadinya politisasi bansos di masa pemilu 2024. Menurut tim hukum 03, nilai bansos pada masa pemilu melonjak tinggi, mencapai ratusan triliun rupiah, padahal tak ada urgensi seperti saat masa pandemi COVID-19. Kubu 03 juga ingin kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial bisa menjelaskan transparansi penyaluran bansos yang masif. Selain Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, Kubu 01 juga meminta Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dihadirkan sebagai saksi. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan, kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos. Dan kita juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam soal bansos yang menyangkut 496,8 triliun itu disalurkan. Kenapa pentingnya 4 menteri ini? Karena 4 menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Misalnya pertama, Menteri Keuangan. Di situ kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui Mahkamah Konstitusi tentang anggaran bansos ini. Bagaimana bansos ini bisa melonjak di 2024, itu anggarannya dari mana? Sementara kuasa hukum kubu 02 Otto Hasibuan menyatakan tak ada kaitannya 4 menteri tersebut untuk hadir sebagai saksi. Menurut Otto Hasibuan, keempat menteri tersebut bukanlah pihak yang bersengketa antara pihak pemohon dan termohon. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore incumbit probatio. Kalau di dalam hukum perdata disebut pasal 3 hayer ini. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma Harini buka suara soal bombardir paket bantuan sosial jelang pemungutan suara Pilpres 2024. Sejumlah anggota Komisi 8 DPR mempertanyakan dalam rapat kerja di Komisi 8 DPR pada Selasa. Penyaluran bansos itu dinilai bernuansa politis karena berdekatan dengan momentum politik. Kami itu Pak megang uang besar, itu seperti akuarium, ikan dalam. Kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu. Ya.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui anggaran bantuan sosial melonjak pada 2024 dibandingkan tahun 2023. Anggaran bansos pada 2023 berkisar 9,6 triliun rupiah, sedangkan anggaran di tahun 2024 naik menjadi 22,5 triliun rupiah. Anggaran bansos kita melonjak tajam dari 9,6 triliun tahun lalu ke 22,5 triliun atau naik 135,1 triliun persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia merinci pemanfaatannya tak hanya untuk Kementerian Sosial, tetapi juga terbagi ke kementerian lainnya seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum sejumlah data tahapan penanganan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang sedang berjalan secara maraton di Mahkamah Konstitusi. Saya tunjukkan ini adalah tahapan PHPU 2024 berdasarkan peraturan MK nomor 1 tahun 2024 tanggal 21 sampai 23 Maret adalah pengajuan permohonan, ini sudah lewat ya. Kemudian tanggal 27 Maret adalah pemeriksaan pendahuluan, juga sudah lewat, dan nanti pengucapan keputusannya pada tanggal 22 April. Pemeriksaan pendahuluan ini mencakup pemeriksaan saksi-saksi, artinya akan berjalan tanggal 27 sampai 20 April nanti. Sementara tanggal 22 April akan ada pengucapan putusan dari hasil PHPU Presiden dan juga Wakil Presiden. 28 Maret sampai 18 April ini adalah persidangan, oke? Jadi 21, 23 Maret, 27 Maret, 28 Maret sampai 18 April. Dan puncaknya nanti tanggal 22 April 2024 pengucapan putusan, apakah kita akan mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang progresif terhadap sengketa hasil perselisihan pemilihan umum Presiden dan juga Wakil Presiden 2024. Kita lihat slide selanjutnya. Apa saja yang menjadi poin gugatan dari Timnas Amin, Anies Mohaimin dan juga TPN Ganjar Mahfud? Saya akan ajak Anda untuk flashback kembali begitu ya. Supaya tahu bahwa ini adalah poin gugatan Anies dan juga Mohaimin. Hasil suara Prabowo Gibran diperoleh dengan yang pertama, pelibatan lembaga kepresidenan, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, penyalahgunaan anggaran negara. Pada kesaksian hari ini, di persidangan hari ini ada beberapa saksi yang kemudian mencoba untuk memaparkan adanya dugaan keterlibatan dari Presiden Jokowi dan juga pengerahan bantuan sosial di sejumlah daerah untuk pemenangan dari paslon 2 Prabowo Gibran. Yang kedua adalah meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pilpres 2024, mendiskualifikasi Prabowo Gibran, memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang tanpa Prabowo Gibran, dan memerintahkan Presiden untuk bertindak netral jika terjadi PSU atau pemilihan suara ulang. Ini tadi adalah poin gugatan Anies Mohaimin. Kita lihat slide selanjutnya. Poin gugatan Ganjar Mahfud atau paslon 3. Yang pertama, pendaftaran dan penetapan pasangan Prabowo Gibran telah melanggar hukum dan juga etika. Ini mengacu mungkin ke putusan MK dan juga DKPP ya. Yang kedua, terjadi kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara karena pelanggaran yang terstruktur, sistematif dan masif atau TSM berupa pemanfaatan struktur pemerintahan dan pelanggaran prosedur pemilu. Yang ketiga, meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil Pilpres, mendiskualifikasi Prabowo Gibran, memerintahkan KPU melakukan PSU atau pemungutan suara ulang tanpa Prabowo Gibran maksimal 26 Juni 2024. Jadi ada kesamaan antara Timnas Amin dan juga TPN Ganjar Mahfud bahwa meminta paslon Prabowo Gibran didiskualifikasi dan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan Prabowo Gibran, jadi hanya diikuti oleh Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Oke, itu tadi poin-poin gugatan dari Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Dan hari ini secara mengejutkan Ketua MK Soehartoyo mengumumkan bahwa akan mengabulkan permintaan dari Timnas Amin untuk menghadirkan 4 menterinya Pak Jokowi
pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian ada Menko PMK Muhadjir Effendi, Mensos Tri Risma Harini, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Seberapa penting sebetulnya kesaksian dari 4 menterinya Pak Jokowi ini untuk bisa membuktikan adanya keterlibatan dari Presiden Jokowi untuk pengerahan bantuan sosial dan juga dukungannya terhadap salah satu paslon, dalam hal ini adalah Prabowo dan juga anaknya Gibran Rakabuming Raka. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang ada di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan. 4 menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Anggaran bansos kita melonjak tajam. Kami itu Pak megang uang besar, itu seperti akuarium, ikan dalam. Kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. 4 menterinya Pak Jokowi diminta hadir dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ketua MK Soeharto yang memastikan akan menghadirkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemanggilan Menteri Jokowi ramai disorot kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud atas politik gentong babi. Bombardir bansos yang digelontorkan Presiden Jokowi dituding demi kemenangan Prabowo dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Kubu 02 pun membantah pemanggilan itu mengada-ngada, tak ada kaitannya dengan angka kemenangan pihaknya yang terlampau jauh. Adu saksi para Menteri Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan, paling cantik. Teman kita Mbak Titi Anggraeni, pakar hukum pemilu FHUI. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Nana. Ada Bang Roni Talapesi, anggota tim hukum dari Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam Mbak Nana. Ada Bang Refli Harun langsung dari MK datang ke sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Tim hukum dari Anies Mohaimin. Selamat malam. Malam. Merdeka. Oke, saya nggak boleh balas nih. Ya, ada Bang Fahri Bahmid, tim hukum dari Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran. Selamat malam Bang Fahri. Selamat malam Mbak. Dan ada Mas Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Umam. Malam Mbak Nana. Dan seperti biasa kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa, teman-teman muda, meskipun pemilunya sudah selesai, tapi kita kan nggak tahu putusan MK-nya nanti akan seperti apa. Apakah ada putusan yang progresif atau justru akan biasa-biasa saja. Tapi para pemilik suara ini, anak-anak muda ini tentunya harus tahu apa yang terjadi terhadap demokrasi kita. Bergabung langsung di studio CNN Indonesia, Himpunan Mahasiswa BINUS atau Bina Nusantara, Alam Sutra. Selamat malam teman-teman dari BINUS. Terima kasih sudah bergabung. Nanti teman-teman dari BINUS bisa mengkritik, bertanya, mengemukakan pendapat ke para narasumber, unek-uneknya silakan saja ya, nanti kita ada waktunya. Dan sebelum saya bertanya kepada para narasumber, saya akan putarkan dulu, kita flashback sedikit apa yang terjadi di persidangan MK pada hari ini karena cukup keras-keras ya kesaksian dari Timnas Amin. Ini pernyataan dari Bang Faisal Basri dan juga Fit Adrison ya, ekonom UI. Terhadap politik gentong babi dan juga peran dari Presiden Jokowi. Kita dengarkan sama-sama. Kemudian kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontoran uang tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan misalnya Erlangga Hartarto ya yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi. Oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan aja bikin
sendiri Bu Risma. Ya, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Kita juga melihat bahwa ada kunjungan dari Presiden Jokowi sejak 2023 Oktober sampai Februari 2024 ke 30 kabupaten kota yang memberikan 44 bantuan, ya, dan 50% dari daerah tersebut berada di Jawa Tengah dengan total bantuan sekitar 347 miliar. Nah, yang menariknya jika kita lihat di tabel yang sebelah kanan, justru jumlah kabupaten kota yang dikunjungi oleh paslon 02 itu cuma 9. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa efek dari kunjungan ini? Saya melakukan pengujian statistik lagi, ya. Ternyata memang ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32%, minimum 6,3, maksimum 66. Next. Ini hasilnya, intinya adalah, kita baca yang sebelah kanan, tidak ada bukti bahwa perolehan suara Prabowo di 2019 berhubungan dengan perolehan suara di 2024. Ya. Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024. Itu. Oke, itu tadi kesaksian dari 2 saksi ahli ya yang dihadirkan oleh Timnas Amin. Saya mau ke Bang Refli terlebih dahulu. Bang Refli, dengan menghadirkan Bang Faisal Basri dan juga Fit Adrison, dua-duanya adalah ekonom dari UI. Apa yang ingin dibuktikan? Apakah ingin membuktikan adanya keterkaitan pembagian bansos terhadap pemenangan dari Prabowo Gibran ya? Iya. Jadi kita kan ada 3 dalil besar ya. Iya. Dalil besar pertama itu adalah bahwa pencalonan dan penetapan Gibran itu tidak sah ya, secara hukum dan konstitusi. Yang kedua adalah kita kaitkan dengan cawe-cawe Jokowi dalam proses pemenangan paslon 02. Nah, yang paling kita lihat adalah soal bansos, pembagian bansos atau bagian dari komitmen dari dana yang dinamakan dana perlindungan sosial, Perlinsos, yang jumlahnya luar biasa dahsyat, 497 triliun. 8 tepatnya 496,8 dan diantaranya itu ada yang ad hoc yang diduga melanggar prosedur penetapan penggunaan dana di APBN. Nah, yang ketiga yang kita bahas adalah soal IT, terutama Sirekap, yang kita anggap sebagai, kita dalilkan bukan anggap ya, sebagai alat pandu kecurangan. Salah satu hal yang sangat aneh itu adalah Sirekap ini diubah berkali-kali, bahkan ratusan ribu kali, tetapi angkanya terus sama. Angkanya tetap normal 58, kemudian 24, 17. Nah, sementara kita tahu bahwa di sini yang di manualnya sama. Makanya sangat aneh, ini nggak karu-karuan, ini kata-kata nggak karu-karuan apa-apa ini kan dari ahli IT ya. Tapi kok hasilnya bisa confirm, bisa connect dengan manualnya. Makanya kita mengatakan kalau ini kacau, ya harusnya ini kacau juga. Tapi kalau ini kacau, ini benar, maka nggak mungkin sama harusnya. Nah, itu 3 besaran pokok. Dan 3 ekonom itu kita hadirkan khusus untuk bansos ya. Tadi ada Fit Adrison PhD, kemudian ada Faisal Basri, dan terakhir Antoni Budiawan. Jadi mereka itulah yang kemudian menjelaskan bahwa bansos itu memang besar pengaruhnya terhadap kemenangan paslon 02. Bahkan dengan menggunakan ekonometri ya, jadi ekonomi yang diukur, itu Fit Adrison membuktikan bahwa seandainya tidak ada bansos dan cawe-cawe Jokowi itu, jadi cawe-cawe Jokowi plus bansos itu satu paket ya.
itu dia secara ekonometri dia mengatakan kemenangan Prabowo itu tidak sampai 50% plus 1. Dia menyebut kalau tidak salah angka 48 atau yang jelas 40 sekian. Dan dia juga sulit menjelaskan apa yang menyebabkan lonjakan persentase yang begitu luar biasa hanya dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan. Karena sebelum pencalonan Gibran pada awal Oktober, itu elektabilitas Prabowo itu kira-kira 30-an saja. Ada yang bilang 34, ada yang bilang 38. Tetapi pada saat pemilihan itu jadi 58. Jadi kurang Naik dari 4 20%. bulan naik 20%. Nah, kalau kita bicara tentang pendekatan yang ilmiah, scientific approach, ya kita tentu bertanya, input apa yang dibutuhkan ya untuk output yang naik sampai 20%. Berarti inputnya itu bansos maksudnya, yang menggenjot kenaikan 20% menurut Timnas Amin. Salah satu dan satu-satunya iya kayaknya itu. Tapi kan dikatakan oleh salah satu Karena kuasa gini hukum. faktanya adalah Prabowo Gibran kan jarang sekali berkampanye turun. Kita Dibandingkan bingung, dengan paslon Anda dan paslon 3. Iya. Kalau seandainya misalnya misalnya peran media, iklan ya kan. Tapi kan punya Saya kira alat infrastrukturnya di bawah, Ya, itulah yang relawan, partai. Relawannya Kan itu nggak ada bekerja. apa-apanya dibandingkan relawan 01. Relawan 01 itu ada di mana-mana, sangat militan kan. Jadi ya kita menduga ya itulah orangnya nggak nyampe tapi bansosnya nyampe. Makanya kita bilang politik gentong babinya luar biasa. Pokoknya ini segentong-gentongnya dan sebabi-babinya. Tapi kan pembagian bansos itu nggak melanggar hukum ya. Apa salahnya kemudian ketika pemerintah membagikan bansos begitu? Nggak ada aturan yang dilanggar Bang Refli. Itu yang tadi ditanyakan juga di persidangan oleh tim kuasa hukum dari paslon 2. Jadi ini saya dipaksa untuk menjawab pertanyaan orang yang ngeyel. Jadi kalau dibilang tidak melanggar itu, justru Antoni Budiawan mengatakan bahwa yang namanya automatic adjustment itu melanggar Undang-Undang APBN. Dan itu ngambil istilahnya ngambil dari kementerian dan lembaga 5% sampai terkumpul 50%. Bahkan dia mengatakan itu potensi merugikan keuangan negara dan kemudian ada tindak pidana nepotismenya dan KKN-nya di situ ya. Jadi ada bagian dari bansos itu yang dianggap melanggar hukum, melanggar undang-undang. Oke. Yang kedua adalah apa salahnya bagi bansos begini. Ada teori yang menarik dari Fit Adrison tadi adalah dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak ada bukti bahwa itu berkorelasi dengan elektabilitas, dengan orang memilih. Tapi dia firm mengatakan yang berhubungan langsung adalah kemiskinan. Jadi dia mengatakan begini, dalam 5 tahun saya berbuat jelek 4 tahun kepada seseorang. Tapi 1 tahun terakhir saya baik, maka yang diingat 1 tahun terakhirnya. Nah, itulah yang namanya realitas bansos. Jadi kemiskinan itu seperti dipelihara, ini kan kayak neolib kan, kemiskinan dipelihara sampai kemudian nanti mereka menjelang pemilu dikasih bansos dan kemudian mereka lebih loyal untuk memilih. Karena nilai uang misalnya 200.000 yang dirapel jadi 600.000 misalnya itu yang dikeluarkan menjelang pemilu, itu bagi orang-orang miskin ya itu sangat berharga sekali dan akan lebih membuat mereka loyal untuk memilih orang yang memberikannya. Tapi sekali lagi pesan moralnya, kita tidak anti bantuan sosial bagi orang miskin, tetapi negara tidak boleh menggunakan orang miskin, mempolitisasi orang miskin untuk kepentingan elektoralnya. Itu pesan moralnya. Saya mau ke Bang Roni, TPN 03 ya, Ganjar Mahfud. Tadi dari data di persidangan yang disampaikan oleh Timnas Amin, Bang Fit Adrison, ekonom UI menyampaikan bahwa ada 30 kali kunjungan kerja Pak Jokowi ke beberapa daerah dan 50%-nya itu di Jawa Tengah. Sebelumnya lebih banyak dari Prabowo Gibran. Ya, jadi lebih banyak Pak Jokowi yang turun dibanding Prabowo Gibran. Sebelumnya dalam gugatan kan disampaikan bahwa 29 kali pembagian bansos ya dari gugatan Anda. Jadi dari TPN 03 juga melihat bahwa ada keterkaitan itu ya. Betul. Kalau kita melihat bahwa menjadi pertanyaan kan presiden dalam hal ini menggunakan fasilitas negara, tetapi seolah-olah berlindung di balik undang-undang bahwa seolah-olah tidak seperti kampanye, tetapi secara kasat mata jelas beliau itu keliling Indonesia. Yang kami mencatat di mana titik-titik
02 masih lemah. Dan ada juga yang terakhir kita lihat bahwa presiden itu 10 hari ada di Jawa Tengah. Jadi sempat jadi pertanyaan buat kita, ini presiden milik Indonesia atau presiden hanya untuk di Jawa Tengah? Iya kan? Kalau kami kan sangat jelas, PDI Perjuangan kantongnya adalah di Jawa Tengah. Tadi yang tadi Bang Fahri menyampaikan bahwa memang kebutuhan dari masyarakat ini terkait dengan Ini Refli, ini Fahri. Bang Refli. Jadi ya masyarakat ini kita memang melihat bahwa kita perlu memberikan edukasi juga. Bahwa demokrasi ini harus tumbuh dengan baik, tetapi hal-hal yang memang menghambat atau hal-hal yang dibiarkan soal kemiskinan ini kemudian dibiarkan, kemudian di dalam musim pemilu kemudian dengan penggelontoran bansos akhirnya mempengaruhi. Dan dari kami sih sudah sangat jelas ya bahwa peran dari Pak Jokowi di sini dalam membantu 02 ini sudah terlihat. Oke, jadi itu yang membuat paslon 3 atau Ganjar Mahfud berpikir bahwa dengan Pak Jokowi berkantor 10 hari di Jawa Tengah, 50% kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, itu menggerus suara paslon Anda. Betul. Berkampanye untuk mendongkrak suaranya Pak Prabowo Gibran di Jawa Tengah, Betul. begitu? Betul, itu sangat berpengaruh buat kita. Karena kan survei-survei sebelumnya kan kelihatan bahwa kami, kantong-kantong kami itu benar-benar stabil ya. Bahwa kami masih unggul di daerah-daerah basis kami seperti Jawa Tengah, di Bali, di Sulawesi, Sulawesi Utara. Tetapi kan tidak hanya Pak Jokowi, tapi pengerahan terhadap aparat dan juga pun bicara soal netralitas. Kemarin juga Mendagri sudah, Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan banyak pelanggaran soal netralitas. Dan ini memang sudah nyata gitu. Dan inilah yang kita bawa ke MK, Mbak Nana, supaya hakim dalam hal ini bisa menggali lebih luas. Dan bagaimana. Ada paradoks yang ingin saya sampaikan sedikit dalam perolehan suara ya. Itu 01 itu minus 3 juta lebih dibandingkan suara paslon partai pendukungnya. 03 minus 7 juta lebih dibandingkan partai pendukungnya. Tapi 02 plus 24 juta. Jadi sebenarnya kita pengen juga itu ahli statistik melihat fenomena ini. Ini normal nggak? Anomali atau normal? Tapi sayangnya ahli statistiknya nolak. Kenapa? Oke, mundur ya. Banyak yang mundur tuh banyak tuh. Oke, nanti saya akan bahas soal mundurnya beberapa saksi. Saya mau ke Bang Fahri dulu. Bang Fahri dari TKN Prabowo Gibran. Bagaimana kemudian membantah argumentasi yang disampaikan oleh dua kubu ini ya, bahwa bansos dan juga kunjungan kerjanya Pak Jokowi ini menjadi alat pendongkrak elektoral pemenangan paslon 2 Prabowo Gibran. Iya. Tadi kan persidangan yang tadi itu kan sudah menjadi sebuah cerminan ya, penggambaran kita tentang bagaimana memotret fenomena ini secara utuh itu sudah terang. Kita lakukan persidangan dari pagi jam 8 pagi sampai hampir jam 5 sore tadi, itu sudah banyak mengurai tabir itu yang saat ini kita perdebatkan malam ini. Yang pertama begini, kami menilai sampai detik ini bahwa tim 01 sesungguhnya itu gagal dalam membuktikan fenomena yang dikonstruksikan dalam posita permohonan itu. Ada politik gentong babi dan seterusnya, sehingga dengan demikian mencoba untuk berkreativitas katakanlah seperti itu dengan memperbaharui atau meremodeling model pembuktian dengan pendekatan yang saintifik gitu ya. Ini model pendekatan ini ada khas ya, untuk pilpres kali ini khasnya seperti itu. Karena memang lemah dari aspek pembuktian secara material ya, dengan fakta-fakta, saksi-saksi fakta yang diungkapkan, lalu mencoba untuk menerabas dari aspek ilmuwan, katakanlah mendatangkan berbagai ahli yang memang secara saintifik. Ahli juga pun sebenarnya agak khas juga, karena ini misalnya kayak tadi ekonomi trik ya, ekonomi trik itu kan yang tadi disampaikan sama Bang Refli itu, bagaimana melihat dari potret ekonomi dengan presisi yang tinggi dan seterusnya, ada efek-efek berpengaruh dan seterusnya, kenapa sampai harus misalnya ada suara yang terfluktuasi demikian itu, awalnya flat tapi setelah itu naik dan seterusnya, itu mencoba untuk mereka memaksakan atau mencoba untuk secara optimal untuk memotret dari aspek ilmuwan itu. Gak ada masalah bagi kita, sebenarnya bagi kita 02 itu kan kita menghadapi persidangan tadi dengan cara yang santai-santai, kita juga mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk bagaimana menguji metodologi yang dipakai oleh apa namanya ahli atau expert yang mereka hadirkan hari tadi. Yang satu santai Fahri, Horman enggak? Satu hal yang saya mau katakan begini Mbak, misalnya kan tidak bisa ya karena ada ciri khas dalam kita pembuktian, prinsip pembuktian untuk kasus konkret
yang berkaitan dengan sengketa atau dispute terkait dengan pilpres, dengan kita itu bersengketa dalam konteks mengadili norma abstrak atau abstrak norm. Kalau abstrak norm itu misalnya mau mengimport ahli sebanyak mungkin itu sangat membantu karena memang yang dibutuhkan itu adalah atmosfer akademiknya, pembobotan akademik yang kita butuh. Tetapi bagaimana mengurai persoalan case yang seperti ini bisa sebenarnya sangat terbantu, tapi jangan terlalu mendominasi misalnya kasus saksi fakta itu lebih minim daripada saksi ahli. Itu tidak cukup menjelaskan apa-apa karena kenapa? Akhirnya mau gentong babi, mau apalah segala macam itu harus di breakdown dalam bentuk yang konkret. Seperti apa misalnya? Saya ambil contoh. Tadi penjelasan untuk saksi fakta di beberapa tempat. Itu tidak presisi. Pada akhirnya rontok semua. Suara yang sekian ada sampai 227, 28 segala macam. Setelah di cross check segala macam perbedaannya cuma 2 dan akhirnya terkoreksi, selesai. Begitupun juga dengan misalnya di beberapa tempat-tempat yang lain, saksinya itu saksi di auditu. Apa itu saksi di auditu? Cuma hanya mendengar orang lain. Kami kejar dengan pertanyaan-pertanyaan, gimana cara menindaklanjuti adanya potensi election fraud seperti itu? Dilaporkan nggak? Nggak pernah dilaporkan. Itu masalahnya, malahan yang dilakukan adalah demonstrasi dan seterusnya. Tapi nggak ada masalah, itu adalah fenomena yang terjadi untuk Pilpres kali ini. Tapi kita juga setidak-tidaknya mengapresiasi dari teman-teman 01 untuk bagaimana secara optimal mendayagunakan seluruh alat bukti yang tersedia untuk kira-kira bisa memotret persoalan ini secara lebih holistik. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang Refli, jadi lebih sulit untuk bisa membuktikan karena saksi faktanya lebih minim dibandingkan saksi ahlinya. Begini, kita bicara tentang sebuah strategi ya. Strategi dalam sebuah sidang yang terbatas. Bayangkanlah kalau sidang misalnya pembunuhan siapa yang diracun itu? Jessica. Itu berhari-hari, berbulan-bulan sampai tingkat banding dan kasasi. Hanya untuk membuktikan satu fenomena. Ini diracun atau enggak. Locus delictinya jelas, tempus delictinya jelas. Itu pun debatnya minta ampun. Nah, ini kita bicara mengenai sebuah fenomena dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa. Mulai dari soal Gibran, soal Bansos, soal IT, soal pengerahan aparat, soal mobilisasi, soal intimidasi, aparat desa dan lain sebagainya. And then kita hanya punya waktu 1 hari untuk membuktikannya. Maka kemudian yang kita cari adalah bagaimana kita dekati dengan apa. Maka pilihan yang paling masuk akal adalah scientific approach. Kalau kita dekati dengan faktual, berapa banyak saksi yang harus kita hadirkan, misalnya untuk membuktikan. Tapi tadi saksi faktanya nggak presisi kalau menurut Bang Fahri. Iya, itu kan penilaian dia. Kalau penilaian kita presisi saja. Jadi kan masing-masing kan boleh punya standing kan. Nah, karena itu kita tonjolkan ahlinya, bukan saksinya. Kenapa? Karena dalam permohonan kita mengatakan apa-apa yang dikemukakan itu adalah sesuatu yang sudah diterima sesungguhnya sebagai sebuah kebenaran, keyakinan. Apakah Anda perlu ngomong lagi bahwa Jokowi terlibat atau tidak dalam Pilpres? Semua orang paham kalau Jokowi terlibat. Apakah bansos itu tidak dimaksudkan untuk memenangkan? Semua orang paham. Tapi pengadilan tetap membutuhkan sebuah penalaran yang wajar, yang objektif, yang kritis dan bisa dipertanggungjawabkan untuk sampai memutuskan bahwa itu berpengaruh dan karena itu Pilpres perlu diulang pemungutan suaranya. Itu soalnya. Oke, saya mau ke Mas Umam dulu ya. Mas Umam, Anda melihat apakah kemudian memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Refli, ya politik gentong babi ini nyata-nyata tapi sulit pembuktiannya untuk bisa mengkaitkan soal pembagian bansos. Sebenarnya perlu tetap dibuktikan. Nggak bisa kita bilang ini gentong babi, silakan putuskan, kan tetap harus di ini kan. Secara politiknya, dengan secara scientific approach tadi saya bilang. Iya, memang kalau misal kita cermati sejak awal ya, konteks kekhawatiran publik tentang fenomena cawe-cawe, kemudian tentang kekhawatiran terkait dengan netralitas kekuasaan, itu sudah menjadi hal yang cukup lama kita perbincangkan. Tetapi juga di saat yang sama juga kritikan terhadap sentrum kekuasaan rasa-rasanya tidak begitu berdampak signifikan. Tetapi kalau misal kemudian kita cermati terkait dengan pork barrel politics, memang ini sesuatu yang tampaknya memang sudah dijalankan secara cukup rapi dengan basis argumen dan juga legitimasi yang cukup kuat. Misalnya fenomena El Nino dan sebagainya yang kemudian juga berbarengan dengan fenomena politik. Lalu dari segi angkanya kalau misal tadi disampaikan Bu Sri Mulyani pada angka 496,
memang kalau misal kita cermati, angka itu memang tidak mengalami kenaikan signifikan pada level kementerian dan lembaga. Itu praktis kalau misal di 2023 sampai 2024 itu ada di 159 triliun, kemudian 2024 di 156 triliun. Tetapi memang kenaikan signifikan itu ada di alokasi bansos pada level non-kementerian atau lembaga. Ya. Memang di angka yang paling besar yaitu di subsidi energi. Tetapi lompatan yang cukup signifikan itu di subsidi non-energi. Nah, pembuktian itu yang tampaknya sebenarnya perlu diklarifikasi lebih detail. Makanya kalau misal tadi keputusan dari Ketua Mahkamah Konstitusi betul-betul akan menghadirkan misalnya Bu Menkyu, saya pikir ini akan menjadi sebuah fenomena yang sangat spektakuler. Dan bisa jadi ini berpotensi kemudian menciptakan faksionalisme atau fragmentasi di dalam kubu atau tubuh pemerintahan itu sendiri. Oke. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana tadi kalau dari kubu 02 kan menilai bahwa ya saksi faktanya lebih minim dibandingin saksi ahlinya. Sulit untuk bisa membuktikan, makanya menggunakan scientific tadi yang disampaikan oleh Bang Refli. Ini gimana? Ya, kalau di Pilpres ya, apalagi ini kan menyangkut sebuah daerah pemilihan yang sangat besar dalam dan luar negeri, 823.236 TPS, maka memang kalau bicara soal angkaan sih bahwa ada problem di dalam angka yang ditetapkan oleh KPU itu tidak mudah. Karena kita bicara soal hasil ya, makanya kemudian kan yang menjadi fokus itu hasil itu produk dari sebuah proses yang bagaimana. Nah, proses yang bagaimana itu yang memang lebih mudah dijelaskan dan dalam konteks ini ya karena memang mengharapkan 15-20 menit itu apa sih yang bisa didalami secara optimal, tentu saja ada prioritas yang harus dipilih. Dan kalau kita lihat keterangan saksi itu kan satu saja dari alat bukti. Ada surat, ada tertulis, keterangan ahli, keterangan para pihak, termasuk juga pihak lain yang bisa dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat dalil proses yang bermasalah atau dalil proses yang mencederai asas pemilu, itu kan yang sebenarnya didalilkan utama oleh pemohon nomor 1. Maka yang paling otoritatif untuk menjelaskan permasalahan tersebut itu adalah 4 kementerian yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kalau tadi analisis misalnya dari ekonom itu kan bicara soal data publik, tetapi untuk mengukur dari sisi perencanaan, lalu peruntukan, penggunaan, pengawasan dan penegakan hukum, atau apakah di tengah prosesnya ada tindakan afirmatif karena kondisi khusus, yang bisa menjelaskan itu adalah otoritas. Nah, dari konteks otoritas yang menjelaskan itu baru kemudian bisa lebih terang benderang. Apalagi ini bukan pengalaman pertama Mahkamah memanggil keterangan pihak lain yang relevan. Contoh di perselisihan hasil Pilkada Saburai Jua 2021, Mahkamah menghadirkan 3 pihak. Kementerian Dalam Negeri untuk melihat bagaimana soal pencatatan kependudukan, Dirjen Dukcapil pada waktu itu, yang kedua Kemenkumham, Dirjen AHU soal kewarganegaraan, dan terakhir Dubes kita di Amerika Serikat. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kepentingan Mahkamah untuk mendapatkan keterangan yang satu lebih otoritatif, yang kedua lebih melihat ini secara terang benderang, dan yang ketiga bagi saya pemerintah juga berkepentingan karena ini soal kredibilitas. Jadi ini ruang yang sebenarnya memang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi juga berkepentingan, tapi seluruh pihak yang bersengketa di MK juga punya kepentingan. Karena kalau misalnya nggak dikabulkan, kalau misalnya mereka nggak hadir, itu berarti dalil pemohon dianggap benar ya? Iya, bisa jadi begitu. Sederhananya opini akan begitu, walaupun kalau menurut saya sebenarnya dari 4 ini ada yang kurang ya. Kalau kita baca permohonan 1 dan 3 itu kan ada dalil juga soal politisasi perangkat desa yang cukup besar. Saya akan bahas soal itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Joharmansyah Johan ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita adu saksi para Menteri Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Tadi sebelum break Mbak Titi Anggraini sudah sempat menyinggung sedikit ya soal pengerahan perangkat desa ya. Nah, saya akan putarkan tadi kesaksian dari Profesor Joharmansyah Johan. Ini dulu mantan Dirjen juga di Kemendagri, tapi tadi bersaksi dari Timnas Amin soal kemenangan Prabowo Gibran ini didapatkan secara fraud dengan pengerahan aparat kepala desa. Kita dengarkan sama-sama.
apakah PJ ada garis direncanakan lah begitu ya, apakah ada perencanaan kecurangan. Nah kalau menjawab ini kita analisisnya, tapi memang perlu pembuktian. Analisisnya sejak pembuatan kebijakan, ya pembuatan kebijakan sudah ada tanda-tanda. Kenapa kok dilakukan resentralisasi politik namanya? Ditarik itu kewenangan pengangkatan PJ itu ke tangan presiden. Nah yang kedua adalah semula dibagi Bupati Wali Kota, pengangkatan PJ-nya prosesnya cukup di Kemendagri, tetapi kemudian kok PJ Bupati Wali Kota pun ditarik ke istana. Nah itu kemungkinan ada tanda-tanda indikasi bahwa ada target-target tertentu yang akan dicapai. Yang ketiga adalah briefing presiden sendiri ketika bikin raker dengan para PJ yang mengarahkan bahwa Anda akan kami evaluasi setiap hari. Kalau Anda tidak kalau Anda miring-miring. Nah itu dia, miring-miringnya itu kita baca sebagai tidak ikut arahan beliau. Nah itu kemungkinan saya menafsir ya, ada perencanaan. Nih Bang Refli, kami dengar salah satu saksi fakta yang akan dihadirkan kepala desa kan mangkir ya atau membatalkan diri. Jadi bagaimana kemudian bisa membuktikan adanya korelasi pengerahan PJ kepala daerah dan juga kepala desa dengan pemenangannya Prabowo Gibran? Kalau saksi faktanya tadi nggak ada. Ya, makanya saya bilang tadi scientific approach ya. Kan sebenarnya kita hanya ingin mengafirmasi saja bahwa memang ada pengerahan kepala desa. Tetapi kalau kepala desanya takut dihadirkan, kan kita tahu konsekuensinya kan. Begitu sudah telepon seluruh Indonesia, ada mati dia. Nah, tetapi fakta bahwa ada pengerahan aparat desa itu kan nggak bisa dibantah. Yang terjadi di GBK, kemudian mengundang Gibran menyampaikan acara abdesi. Iya, Gibran menyampaikan visinya misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin dibantah. Nah, sekarang kita tinggal memaknainya. Jadi tidak perlu lagi misalnya, wah saksinya mana kalau ada pengerahan kepala desa tersebut. Orang kita semua lihat di GBK. Memang hukum acara di Mahkamah Konstitusi untuk Pilpres, Pileg, itu tidaklah seperti yang saya katakan tadi, di perdata pidana yang harus dibuktikan dulu satu-satu. Tetapi sesuatu yang dianggap sebagai sebuah, katakanlah sebuah fakta yang diterima umum, ya sudah, itu diterima sebagai sebuah fakta. Tinggal kemudian dimaknai sambil mencari sebuah penalaran yang logis, yang wajar, bahwa yang dilakukan itu adalah misalnya satu, bertentangan dengan undang-undang pemilu, iya. Karena undang-undang pemilu kan dan juga undang-undang desa melarang aparat desa terlibat di dalam kampanye, itu satu. Nah yang kedua, kita bicara tentang signifikansinya dalam penalaran yang wajar. Kalau yang digerakkan itu misalnya cuman 100 kepala desa, barangkali orang nggak apa-apa. Tapi kalau yang digerakkan itu adalah ribuan atau bahkan puluhan ribu kepala desa dalam berbagai acara, maka kan secara nalar yang wajar kita lihat, wah ini pasti besar pengaruhnya. Belum lagi kalau kita tarik ke penjabat, PJ kepala daerah yang jumlahnya 271. Ada data yang kita sajikan bahwa di mana ada PJ-nya itu, kemenangan Prabowo rata-rata 50% lebih. Oh itu disampaikan di data tadi ya? Di dalam permohonan kami. Nah ini kan ada suatu data, kemudian suatu fakta yang kemudian coba dihubungkan dengan penalaran yang wajar. Tentu ini kan cara untuk meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah hakim konstitusi teryakinkan atau tidak? Ya kita tunggu, kita lihat. Tapi paling tidak 01 sudah menang. Kenapa? Permohonan untuk menghadirkan menteri dikabulkan. Oke, saya akan bahas itu kan tanda-tanda minimal. Oke, saya ke paslon 3 ya. Kalau misalnya Timnas Amin mencoba untuk membuktikan soal dalil keterlibatan PJ kepala daerah dan juga kepala desa, dari paslon Anda kan tadinya ingin menghadirkan Kapolda, salah satu Kapolda, tapi akhirnya batal. Jadi bagaimana bisa membuktikan keterlibatan aparat? Saya sih yakin omong-omong doang dari awal. Aparat penegak hukum dalam pemenangannya Prabowo Gibran, ini gimana? Bukan, kita kan ini bicara soal bagaimana kita menegakkan ya demokrasi dan mengembalikan konstitusi kita yang sudah hancur-hancuran ini. Dalam hal ini kan kita sudah pernah sampaikan bahwa ada Kapolda yang mau menjadi bersaksi. Tapi kan beberapa hari kemudian ada pernyataan dari Kapolri bahwa itu harus seizin dan harus mengikuti. Jadi nggak dapat izin?
Ya tentunya kan kalau dalam hal ini kalau seandainya pimpinan tertinggi sudah berbicara seperti itu, siapa yang mau hadir untuk bersaksi, Mbak Nana. Jadi ini kan yang kita lihat bahwa tidak hanya level Kapolda saja, kemarin kita juga coba menghadirkan kepala desa, ketakutan juga. Karena perasaan bagaimana mereka itu seolah-olah bahwa mereka ketakutan karena ada intimidasi itu dirasakan sampai tingkatan paling bawah, gitu loh. Dan kalau bicara soal ini kan dari proses itu kita sudah laporkan ke Bawaslu terkait dengan netralitas ya. Tapi jadi pembuktiannya gimana nih? Kalau saksi faktanya nggak bisa dihadirkan. Kalau tadi kan Timnas Amin pakai scientific. Kalau dari paslon 3? Karena kita belum bersidang, Mbak Nana, kita tunggu saja Ya besok. kasih Karena kita ada bocorannya dong dikit. Tentunya kan apa yang kita dalilkan itu akan kita buktikan. Kita sudah siap saksi-saksi juga, kemudian nanti kita lihat besok ya. Oke, nggak mau dibocorin nih kayaknya. Sedikit, bocorin sedikit. Awalnya yang saya dengar, itu ahli itu hanya boleh 2. Sisanya saksi-saksi semua. Tetapi kemudian diberikan kebebasan. Pokoknya jumlahnya 19. Mau 19-nya itu ahli semua, ahli istilahnya, ahli semua nggak apa-apa. Nah ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan ini semacam green light ya, dari bahwa scientific approach itu diminati. Kalau hari ini keterangan yang disampaikan cuma 19 bisa selesai sampai maghrib, kalau kami sudah siap 27 orang. Dan kita sudah ajukan 27 saksi fakta, ada 9 ahli. Ya kalau seandainya pemeriksaan hari ini ternyata cepat, kalau memang Mahkamah memberikan waktu kita lebih ya kita akan kita akan maksimal. Baik, saya mau ke Bang Farid. Kemarin memang disampaikan 19, tapi kita sudah siap. Bang Farid, lebih dari 19. Membantah keterlibatan pengerahan PJ kepala daerah, kepala desa, aparat penegak hukum ini gimana ya? Iya, lagi-lagi kan itu yang saya katakan tadi, bahwa untuk saya ambil contoh ya, karena besok pagi baru kita berhadapan dengan pembuktian yang diajukan oleh pihak 02. Tapi dari 01 tadi saya ambil contoh saja seperti itu, bahwa memang sama sekali tidak mampu menjelaskan tentang bagaimana kira-kira modus operandi daripada mekanisme penunjukan PJ kepala daerah, lalu pada akhirnya PJ-PJ itu dianggap sebagai satu mesin elektoral untuk memberikan suara dan seterusnya, insentif elektoral kepada pasangan tertentu, itu sama sekali tidak pernah muncul dan sangat jauh dari prinsip-prinsip itu. Kami tadi sangat menantikan itu sebenarnya. Tapi kan tadi disampaikan oleh Bang Refli bahwa dari data yang mereka sampaikan, daerah-daerah yang memiliki PJ kepala daerah itu kenaikan suara dari paslon Anda cukup tinggi. Iya, itu kan itu hipotesa. Lebih dari 50%. Itu terlepas dari pendapat itu adalah ahli yang mencoba untuk menjustify itu, tapi bagi kami tetap hipotesa. Karena bagaimana kira-kira mau dikerangkakan dalam bentuk apa namanya pembuktian itu sangat sulit. Ingat ya, kaidah pembuktian di hukum acara Mahkamah Konstitusi itu ada 5. Mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, surat, keterangan apa namanya yang bisa melalui alat optik atau yang serupa dengan itu ya, dan para pihak dan seterusnya. Nah, kita apapun modelnya kita harus turunkan dalam kerangka itu. Misalnya sekarang kalau ahli saja nggak cukup dalam membuktikan satu peristiwa tertentu, harus juga dengan saksi fakta. Harus fact finding itu jelas dalam pembuktian itu. Nah, itu yang kadang-kadang bagi kami sampai dengan saat ini, menurut hemat kami, walaupun ini Bang Revi boleh bisa berpendapat ini subjektif dan kita bisa berpendapat secara berbeda dalam soal ini, tapi sejauh ini kami meyakini sungguh untuk membuktikan itu masih sangat abstrak, masih sangat sulit untuk betul-betul mendudukan ini betul-betul dalam bentuk yang lebih konkret itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau klarifikasi dulu Bang Revi, tadi disampaikan walaupun itu kemarin spillnya dari 01 bahwa meminta ya menteri, tapi harus diingat bahwa penegasan dari Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 menteri itu bukan atas order dari para pihak. Karena Mahkamah tidak mau didikte terkait dengan persoalan kesaksian itu. Karena penekanannya di irisan kepentingan. Makanya saksi 4 orang menteri yang dihadirkan hari Jumat itu tidak boleh ada satupun dari para pihak yang bertanya. Nggak boleh. Karena itu untuk kepentingan Mahkamah saja. Jadi Mahkamah yang akan bertanya ya. Oke, saya akan. Para pihak tidak boleh. Oke, sebentar. Oke. Saya mau putarkan dulu pernyataan Ketua MK Pak Soehartoyo yang akhirnya mengabulkan permohonan untuk menghadirkan 4 menteri Pak Jokowi. Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3,
Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Oke, saya mau ke Mbak Titi dulu ya. Mbak Titi, seberapa penting menurut Anda menghadirkan 4 menterinya Pak Jokowi ini di persidangan? Sebelum masuk ke situ, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ketua MK mengkonfirmasi. MK itu bukan hanya berkutat pada prosedur, tapi juga ada pendekatan menegakkan keadilan yang pendekatannya adalah kualitatif, pemenuhan asas pemilu. Dan itu memang sejak putusan Pilpres 2004 sudah ditegaskan bahwa MK bukan mahkamah kalkulator, tapi yang kemudian berdampak atau tidak tergantung kemampuan merunut signifikansinya pada hasil. Nah, soal 4 menteri ini saya kira sangat relevan karena tadi ya, konteks besar yang didalilkan nomor 1 dengan nomor 3, walaupun nomor 3 menggunakan abuse of power terkoordinasi, itu adalah bagaimana kekuasaan dan aparatusnya digunakan untuk memberi insentif kepada pemenangan elektoral salah satu pihak. Ini dalil dari pemohon ya. Dan ketika itu selalu dibicarakan, namun kemudian tidak ada otoritas yang menjelaskan soal data formal, walaupun yang beredar sudah ada, tapi ingin menjelaskan runtutannya. Bagaimana bansos itu direncanakan, bagaimana bansos itu kemudian digelontorkan. Lalu ketika ada kondisi khusus yang menyimpangi perencanaan, apakah itu dimungkinkan secara hukum? Bagaimana pengawasannya, penegakan hukumnya? Dan ini hanya bisa dijelaskan oleh pihak yang punya otoritas. Yang punya otoritas itu adalah kementerian yang disebut. Meskipun menurut saya MK ini agak nanggung sebenarnya. Kalau bicara soal politisasi perangkat desa, di beberapa kasus Bawaslu mengatakan sudah menindaklanjuti tapi tidak bisa memberikan sanksi karena itu adalah kewenangan pihak lain dan diteruskan kepada yang membidangi itu, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya sih Mahkamah juga menghadirkan Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui bagaimana pengawasan, pembinaan dan juga konteks menjaga netralitas di proses pemilu. Sayangnya kan 4 ini ya. Tetapi saya kira 4 ini penting Mbak Nana, bukan hanya untuk kepentingan pemilu 2024, tetapi jangka panjang yang terdekat pilkada. Jangan main-main loh sama bansos, karena kalau bansos misalnya menjadi isu di pemilu, maka Mahkamah akan menjadikan itu subjek yang juga akan menjadi fokus dari Mahkamah di persidangan di MK. Oke, saya putarkan lagi ini pernyataannya Mensos Ibu Risma yang mengatakan ya bansosnya kayak akuarium, nggak punya kewenangan dia. Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium, ikan dalam, kita bisa lihat nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Oke, saya mau ke Mas Umam dulu ya, nanti baru saya ke para pihak ini, ketiga paslon. Mas Umam, Anda melihat urgensinya secara politik menghadirkan 4 menteri ini apa? Tadi kalau Mbak Titi kan bilang sangat relevan untuk bisa membuktikan tadi proses, karena mereka yang punya otoritas. Ya, dalam konteks politik tentu ini akan berdampak signifikan terhadap kubu 01 dan juga kubu 03. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kemudian nanti majelis hakim bisa merumuskan sebuah pertanyaan yang betul-betul memang bisa menginvestigate secara lebih mendalam, tentu ini akan menghadirkan sebuah data, informasi yang cukup solid. Misalnya tadi Bu Risma mengatakan itu. Kita juga mendengar berbagai informasi spekulatif, misal bahwa dana bansos itu tidak dialokasikan dalam konteks Pilpres, tidak melewati Kementerian Sosial, tetapi dialokasikan pada level bendahara umum negara di Kementerian Keuangan yang dalam konteks pencairannya konon kabarnya harus melalui direktif Presiden secara langsung. Benar atau tidak? Tadi Mbak Titi, itu adalah otoritas yang akan bisa menjelaskan itu. Seberapa besar itu, seberapa valid informasi itu. Nah kalau misal kemudian ini bisa dihadirkan, tentu dalam konteks pembuktian, ini bukan hanya omon-omon, tetapi kemudian bisa menciptakan sebuah, bukan hanya argumentasi ya, tetapi bagaimana kemudian modus operandi, kemudian bagaimana prosesnya bisa dijelaskan secara lebih clear. Tetapi tetap harus diantisipasi. Benarkah kemudian nanti para menteri-menteri yang hadir di majelis Mahkamah Konstitusi betul-betul bebas kepentingan, kemudian tidak ada, kalau level Kapolda bintang 2 rata-rata, kemudian tidak memiliki keberanian lebih untuk membuka apa yang diharapkan, apalagi level selanjutnya, bahkan pada level kepala daerah, para kiai, dan ini adalah menteri. Menteri itu bukan sebuah jabatan sifatnya teknokratik. Ini adalah jabatan politik yang selalu ada risiko. Pertanyaannya,
apakah mereka siap dengan segala konsekuensi dari fakta-fakta yang akan disampaikan. Karena ini akan bisa menyudutkan Pak Jokowi ya, atasannya tentu, nih. ini impact-nya akan menciptakan faksionalisme cukup serius di tubuh pemerintahan. Meskipun dalam konteks pembuktian, tadi Bang Refli menyampaikan basis-basis argumen, meskipun tampaknya saya juga membaca sepertinya Bang Refli juga paham ini endingnya itu putusannya seperti apa. Tapi setidaknya bisa melakukan hantaman secara politik dan dirasakan oleh pemerintahan saat ini. Oke, saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, tapi dikabulkan. Tim 02 ini resisten banget loh 4 menteri ini diundang. Sampai akhirnya salah satu kuasa hukum Bang Otto Hasibuan, oh kalau misalnya ngundang 4 menteri kita undang juga Bu Mega. Enggak, kami tidak resisten sesungguhnya. Kami sama sekali tidak pernah resisten dengan mau manggil siapa enggak. Karena pada prinsipnya 02 juga tidak pernah punya kepentingan dengan soal itu ya. Itu yang pertama. Pada saat itu begini, ini logisnya ya pada saat itu. Kenapa sampai pada waktu ketika ada usulan dari 001 ya pada saat itu ya kalau tidak salah untuk menghadirkan 4 menteri. Lalu secara al contrario kami juga bersikap kalau andaikan seperti itu kan ini sengketa di Mahkamah Konstitusi kan inter partes. Iya kan? Inter partes ini artinya sangat syarat dengan tendensi kepentingan dari para pihak. Kepentingan konstitusional tentunya. Nah, kalau sejauh itu ya berdasarkan penalaran yang logis, kami juga misalnya bisa mengatakan dong kalau begitu bagaimana dengan tindakan apalagi namanya PJ kepala daerah yang disorong yang nyata-nyata secara terang-terangan itu partisan kepada salah satu pasangan calon. Kalau begitu kita ingin undang ketua umum untuk menjelaskan bahwa ini punya irisan dengan ketua umum. Tapi kan suratnya itu dari Kabinda Papua. Iya. Bukan dari Ketua Umum PD Perjuangan. Bukan, tapi yang setidak-tidaknya untuk kepentingan investigasi dalam persidangan itu kita ingin tahu sejauh mana irisannya dengan kepentingan partai tertentu misalnya. Kira-kira seperti itu. Itu makanya sampai kita berpendapat bahwa untuk menghindarkan adanya satu apalagi namanya konfrontasi yang seperti itu yang memang beririsan dengan soal-soal interest, kita hindari yang seperti itu. Lalu mahkamah mencoba untuk menangkap spirit itu dengan cara ya udah kalau begitu sepanjang ini memang berkaitan dengan kepentingan mahkamah, jangan ini diatasnamakan para pihak. Walaupun pada saat itu triggernya dari teman-teman Bang Refli yang mengusulkan itu. Tetapi mahkamah pada akhirnya mencoba untuk membatasi diri. Ini kalaupun kami panggil itu bukan semata-mata menindaklanjuti permintaan dari para pihak. Kira-kira seperti itu. Tapi dari Paslon 2 merasa perlu nggak bahwa 4 menteri itu hadir untuk bisa membuka tabir proses penggelontoran bansos ini, prosesnya seperti apa? Kenapa kami merasa tidak penting? Kenapa? Ya, yang pertama, kalaupun nantinya yang akan dihadirkan oleh mahkamah untuk 4 menteri itu, yang bisa tergambarkan secara deskriptif adalah berkaitan dengan persoalan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Kan itu yang menjadi dalil. Endingnya ke sana. Tapi kalau apakah nanti kesimpulan atau ada konklusi yang secara politik ataupun secara hukum bisa disimpulkan daripada saat menteri itu hadir untuk memberikan keterangan secara langsung di depan mahkamah, kami sangat yakin bahwa itu tidak ada direct, tidak punya hubungan langsung dengan persoalan perolehan dan keterpilihan pasangan calon. Sangat jauh, nonsen itu. Itu keyakinan kita. Jadi itu nggak mempengaruhi prosesnya? Tidak berpengaru. Saya mau ke Bang Roni. Bang Roni, dari Paslon 2 merasa bahwa perlu menghadirkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Mega. Saya tambahkan sedikit Mbak ya, sebelum Bang Roni ya. Barangkali itu tadi yang disampaikan Mbak Titi, kami setuju. Kalaupun nantinya itu mungkin menjadi satu direktif kepada para pihak untuk misalnya ada warning. Untuk pilkada nanti. Untuk misalnya ke depannya seperti Jangan apa. ada pembagian bansos jelang pemilihan. Minimal untuk persoalan mengatur irama dan tune pembagian bansos dan segala macam itu memperhatikan aspek-aspek momentum tertentu. Mungkin itu bisa kita pikirkan bagaimana. Berarti kan bagus dong outputnya sebenarnya. Ya mungkin sebatas itu. Kalau dari kita kan selalu melihat pernyataan dari 02 bagaimana pembuktian ya. Kalau dari kita kan ini memanggil para menteri ini ada relevansinya terkait dengan apa yang kita mohonkan dengan politisasi bansos atau yang kita sebut gentong babi. Jadi kalau manggil Bu Mega menurut saya terlalu jauh dan tidak ada relevansinya. Dan itu tadi untuk mengetahui keterlibatan atau keterkaitan antara partai tertentu dengan institusi tertentu. Saya pikir jangan ceritanya Mbak, kan memanggil 4 menteri ini kan ini berangkat dari insinuasi bahwa pembagian bansos itu punya kaitan dengan insentif elektoral oleh para pihak. Kira-kira seperti itu framenya kan. Nah, hal yang sama juga bisa kita coba untuk pikirkan seperti itu. Kalau andaikan ada kepala daerah yang misalnya mendeklarkan secara terang-terangan dukungan walaupun itu irisannya dengan siapa, kita ingin bertanya sejauh mana punya kepentingan dengan partai. Kan begitu kira-kira. Jadi seperti itu. Iya, jadi menurut saya itu nggak ada relevansinya dan terlalu jauh. Dan kita fokus kepada apa yang kita mohonkan kan, dan mahkamah memberikan ruang tersebut dan kita sangat apresiasi. Jadi kalau bicara soal yang PJ ya teman-teman juga punya kesempatan harusnya pada saat itu melaporkan kepada Bawaslu atau ke pihak terkait
Dan kita juga pun pada saat itu menunggu, ternyata tidak ada proses apa-apa gitu lah. Jadi menurut saya terlalu jauh untuk memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan ini buat kami ini adalah sewor dan tidak ada sewor dan tidak nyambung, bentuk kepanikan sebenarnya. Oke. Ya. Bentuk kepanikan, Bang. Enggak. Sejauh ini kan enggak lah. Oke. Kita tenang aja kok. Tapi kalau misal itu kejadian, ini bisa menjadi politik tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Kenapa? Karena masing-masing akan saling membongkar. Dan ini dalam konteks kecurangan. Kalau misal tadi menyebut kepala desa ya. Kepala desa itu hampir semua kekuatan politik pada level tertentu juga memanfaatkan jaringan instrumen kekuatan politik itu. Hampir semua partai Sebenarnya politik. kan menarik nanti kalau Mahkamah memeriksa para menteri ini kemudian disebut Pak Presiden Jokowi, kenapa Pak Presiden tidak dipanggil juga sekalian kan? Ini politik tiji tibe. Jadi gini, Karena ini nyambung. Kenapa nggak sekalian ngundang Presiden Jokowi sih? Kenapa harus ngundang menterinya, saya Pak tidak Refli? mau terjebak pada glorifikasi ya. Saya mau bicara lagi mengenai kemungkinan jalannya sidang. Begini, coba perhatikan kenapa kemudian MK akhirnya memanggil 4 menteri tersebut. Menurut saya karena dia tertarik dengan permohonan ini. Kan begitu logikanya. Kalau dia tidak tertarik, ngapain dia panggil? Kalau misalnya logika 02 yang digunakan bahwa tidak proven, kemudian jauh dari macam-macam dan lain sebagainya, maka the game is over. Ngapain saya panggil tambahan? Padahal ini worth it sekali dari segi proses, dari segi isu, dari segi effort kan begitu. Masa kemudian MK cuma sekedar ingin bertemu Sri Mulyani, ya kan? Terlalu ringan. Bukan hanya faktor tertarik, tetapi ada karena faktor lain yaitu berani. Karena ada yang lebih tertarik, tetapi nggak berani dipanggil. Oh iya, nah, itu artinya silakan. level keberanian MK model menteri lah, ya kan? Kalau Jokowi belum. Sebentar dulu. Nah, karena itu menurut saya, menurut saya nanti kita akan tanya, akan lihat bagaimana hakim-hakim MK mengeksploitasi dalam tanda kutip keempat menteri itu, plus jangan lupa di KPP. Mengeksplorasi, jangan eksploitasi. Saya kan bilang dalam tanda kutip. Mengeksplorasi 4 menteri dan DKPP. Kalau eksplorasi nggak perlu pakai tanda kutip, ya kan? Jadi dalam tanda kutip mengeksploitasi keempat orang tersebut untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang bernilai bagi sebuah putusan. Nah, tapi bagi kami, saya tadi waktu press conference mengatakan hari ini saya bahagia waktu press conference pagi. Sorenya bahagia juga. Kenapa? Karena saya melihat mudah-mudahan ada tren yang baik dalam, bukan saya katakan legal breakthrough atau constitutional breakthrough, tapi MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga atau pengawal konstitusi yang sudah dibuat dalam putusan pertama kali Pilpres 2004 begitu. Oke. Terakhir Bang Fahri mau menambahkan, kita mau break dulu. Saya mau menambahkan bahwa hadirnya 4 menteri ini harus kita baca secara terbalik. Bahwa bisa saja nanti MK itu ingin membuat putusan ini yang clear. Dalam artian tidak ada lagi soal-soal, tidak ada lagi kumbangan-kumbangan yang menjadi pisu analisis bagi analis, bahwa ini ada yang terlewati, ada yang di escape, kita katakan seperti itu ya. Jadi barangkali dengan hadirnya para pihak ini, termasuk menteri, yang menjadi intention dari para pihak, mungkin agar clear, sehingga ketika nantinya mahkamah mengeluarkan putusan yang definitif, semuanya menjadi selesai. Kira-kira seperti itu. Tidak ada lagi pekerjaan rumah yang harus diperdebatkan di kemudian hari. Itu namanya satu fenomena dilihat dari perspektif yang berbeda, angle yang berbeda. Posisi yang berbeda. Beda angle kepentingan. Oke, nanti kita tanya ke teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat angle-nya ini ketika para menteri akan dihadirkan sebagai saksi dan politik gentong babi, penggelontoran bansos dan keterlibatan Presiden Jokowi. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Himpunan Mahasiswa BINUS Alam Sutra yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Silakan, siapa duluan yang mau bertanya atau mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Udah. Oke. Selamat malam Bapak Ibu pembicara. Perkenalkan nama saya Norik, selaku Ketua Kampus Hima Alam Sutra. Dari Bina Nusantara Alam Sutra. Tadi sempat dikatakan bahwa bansos ini menjadi salah satu terjadinya fraud dalam perolehan suara. Apakah masalah bansos ini sudah kelihatan sebelum terjadinya perolehan suara
atau baru kelihatan tuh setelah sudah ada pemungutan suara? Kalau misalnya sebelum pemungutan suara, sekiranya kenapa tidak langsung ditanggapi di saat itu? Apakah karena suara paslon lain kalah baru dipermasalahkan? Dan kemudian tadi sempat dikatakan bahwa akan mengundang 4 menterinya Bapak Jokowi. Dan apakah dengan kehadiran 4 menteri tersebut akan membawakan perubahan signifikan dari segi sosial maupun dari politik? Terima kasih. Oke, makasih. Satu lagi. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Sharon Theodora Sulanto selaku Ketua Umum Hima Binus 2024. Baik, apa yang sudah dilakukan tadi siang persidangan di Mahkamah Konstitusi dan juga sudah dihadiri 4 menteri yang sesuai permintaan dari para penggugat ya. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa pihak 01 dan 03 jika statement dari para menteri ini tidak mencukupi apa yang diinginkan dan kemudian bagaimana kemungkinan besok-besoknya jika apa yang terjadi dari masyarakat publik ini akan menganggap seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kenapa bansos baru dipersoalkan sekarang? Kalau misalnya Anda ini paslonnya dapat bansos dipersoalkan apa enggak? Gitu. Ada 2 yang sangat menjadi perhatian ya. Terkait pertama adalah soal kebijakan. Di mana kebijakan dari Presiden Joko Widodo menaikkan, kemudian mempercepat alokasi bansos. Di mana mempercepat alokasi bansos di masa sebelum pemungutan suara. Dan juga yang kedua, beliau turun secara fisik. Bagaimana beliau juga ikut juga dalam hal berkeliling Indonesia membagi-bagikan bansos. Jadi kalau dari kami sudah jelas ya bahwa efek dari bansos ini sangat-sangat berpengaruh sebenarnya. Tapi kalau misalnya paslon Anda yang dapat bansos akan mempersoalkan juga nggak? Kenapa? Kalau paslon Anda yang dapat bansos akan mempersoalkan juga nggak? Kita tidak dapat bansos ya. Karena masalahnya nggak dapat bansos ya. Kalau dapat bansos nggak bukan hanya itu, dipersoalkan. tetapi ini kan kita mau menegakkan aturan dan kita mau memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan proses pemilu saat ini. Makanya di dalam permohonan kita nepotisme yang melahirkan abuse of power yang secara terkoordinir. Memang tidak diatur dalam undang-undang pemilu, tetapi inilah akan menjadi temuan untuk majelis hakim dalam memutus gitu. Oke, silakan Bang Raffi. Iya, kalau kita lihat model post factum seperti ini memang mudah sekali memunculkan sinisme gitu ya. Wah, ini kan karena kalah, kenapa dulu tidak dipersoalkan dan lain sebagainya. Saya kira kalau itu jawabnya mudah, kita lihat aja jejak sebelumnya. Jadi persoalan-persoalan yang terkait dengan governance pemilu ini itu sudah dipersoalkan jauh sebelum pencoblosan. Jadi saya sendiri misalnya selaku konten kreator misalnya, wah berkali-kali membuat konten yang bicara mengenai bagaimana keterlibatan Jokowi, money politik dan lain sebagainya jauh sebelum pemilu. Jadi sebenarnya dari jejak digital kita bisa memperlihatkan bahwa kita mempermasalahkan bukan ketika kalah atau ketika pencoblosan usai saja ya. Nah yang kedua adik yang bilang kita bapak dan ibu, ini memang iya bapak dan ibu. Dia mengatakan bagaimana nanti kalau tidak mencukupi ya, tidak adequate kesaksian dari para menteri ini. Kesaksian atau keterangan bukan kesaksian. Keterangan dari para menteri ini. Saya 2 hal yang ingin saya katakan ya. Pertama, kita tidak punya kontrol lagi karena kita tidak akan bisa bertanya dan para menteri itu tetap bagian dari pemerintahan sehingga bagaimanapun pasti itu akan ada pengaruhnya. Nah, tapi terakhir harapan kita adalah bergantung pada kecanggihan hakim konstitusi yang semuanya at least minimal doktor untuk bisa mengeksploitasi dalam tanda kutip tadi. Oke, baik. Nanti terakhir ke Mbak Titi ya, Mas Umam dulu. Mas Umam, secara politik dampaknya apa sih dengan kehadiran para menteri? Meskipun tadi udah kita bahas ya, singkat saja. Iya, kehadiran menteri ini akan memberikan dampak psikologis yang cukup besar. Terutama kalau misal kemudian rumusan tadi, pertanyaan investigasi yang dilakukan oleh majelis hakim dan juga jawaban dari para menteri betul-betul kemudian memberikan feeding yang memadai di dalam konteks investigasi terkait dengan, terutama ini kan angle-nya bansos. Karena ada pihak-pihak yang tampaknya mencoba untuk menarik diri untuk masuk dalam konteks isu penegakan hukum, mobilisasi aparat kekuasaan, militer dan sebagainya. Rasa-rasa ada pemetaan itu. Nah kalau misalnya di konteks bansos, tentu ini akan memberikan impact yang cukup signifikan. Pertanyaannya adalah, sekali lagi tadi, apakah kemudian
dari mereka betul-betul memang bebas secara kepentingan untuk bersuara atau tidak, karena konsekuensinya cukup besar. Meskipun tadi ya terkait dengan konteks apa namanya yang disampaikan teman-teman dari BINUS, itu pertanyaan bukan sekedar pertanyaan. Memang Bang Refli mengatakan sudah memberikan dorongan. Iya Bang Refli. Tetapi kan kita juga mencermati ada pergerakan yang cukup intens di kekuatan politik ekstra parlementer. Tapi fakta selama 6 bulan terakhir, setahun terakhir, gerakan di intraparlementer tidak terjadi apa-apa. Misal kalau bicara bansos, harusnya kan Komisi 8 bergerak. Karena pengawasan melekat itu ada di Komisi 8. Yang ada Komisi 8 yang terdiri dari berbagai kekuatan faksi politik itu tidak terjadi pergerakan apa-apa. Ini yang kemudian membuat pertanyaan ini tadi cukup relevan. Kenapa? Malah ikut-ikut bagi. Kalau misal kemudian ada yang membuka dan kemudian nanti pembagian bansos bahkan melibatkan BUMN yang ada di Komisi 7. Kalau misal bisa dibuka, luar biasa. Itu the new series of politik tiba-tiba akan terjadi. Silakan Bang Fahri. Mati siji, mati KP. Tadi yang disampaikan sama mutually assured destruction. Sama rekan mahasiswa tadi benar. Terkadang kita ini kan susah ya, sulit untuk konsisten dalam menggunakan kaidah-kaidah hukum pemilu kita ataupun hukum nasional, hukum positif maksudnya. Misalnya begini, dugaan bahwa kepala negara atau menteri terkait misalnya menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan. Padahal kita itu sebenarnya dalam hukum positif kita itu dalam tata perundang-undangan itu mengatur soal-soal seperti itu. Misalnya terlepas dari konteks pemilu, andaikan kalau mau meneropong bahwa apakah tindakan pejabat itu dapat dikualifikasi sebagai satu tindakan yang berpotensi abuse of power dan segala macam, sampai dengan saat ini tidak ada yang menguji tindakan itu. Misalnya gunakan instrumen Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pejabat atau penyelenggara negara dilarang untuk menyalahgunakan kewenangan, mencampur adukan kewenangan, bertindak sewenang-wenang. Kita potret persoalan itu, apakah memang ini secara konkret ini bisa dipersoalkan secara hukum apa enggak? Kebijakan pemerintah ini kebijakan yang berpihak atau tidak? Atau menyalahgunakan atau tidak? Tidak ada alat ukur untuk itu. Makanya saya katakan sejak awal, kalau misalnya ini jangan diangkat menjadi satu legal issue bahwa terjadi kekosongan hukum. Tidak, hukumnya itu ada tapi tidak digunakan gitu. Itu kira-kira seperti itu. Terakhir Mbak Titi, saya ingin tanya ya, bahwa Mahkamah Konstitusi itu dalam sejarahnya belum pernah mengeluarkan putusan yang progresif tentang sengketa PHPU ini ya, dari 2009, 2014, 2019. Ini Anda melihat ujungnya akan seperti apa? Di tengah krisis ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, apakah akan ya sudah seperti yang kita duga bahwa akan biasa-biasa saja atau akan ada putusan yang progresif terhadap sengketa PHPU ini? Ya, ada banyak langkah yang diambil Mahkamah Konstitusi yang itu menunjukkan kemajuan dan komitmen untuk semacam melakukan hal-hal yang memberikan insentif pada keadilan yang substantif ya. Mahkamah Konstitusi ini memang strategis, dia menjadi last resort, pelabuhan terakhir. Termasuk dia bisa mengkoreksi cara kerja penyelenggara pemilu sebelumnya. Apakah kemudian institusi-institusi kepemiluan itu sudah menjalankan fungsinya ataukah sekedar pendekatan formalistik yang di dalam pilkada itu bisa berdampak pada bahkan perintah pemungutan suara ulang. Soal bansos itu di pilkada. Tapi jangan lupa ketika misalnya mahkamah menggunakan pendekatan memanggil keterangan pihak lain, itu adalah praktik yang biasa dilakukan Mahkamah Konstitusi di pilkada. Jadi dalam konteks itu maka sebenarnya mahkamah sudah mendobrak satu benteng besar yang selama ini tidak pernah dia lakukan begitu. Nah yang kedua adalah saya kira soal bansos tadi. Bansos itu bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu bansos yang tidak wajar. Bansos yang seperti apa? Yang dipolitisasi. Dan untuk membuktikan itu maka pendekatannya tidak cukup hanya pada saksi, tidak cukup hanya pada ahli, tapi juga ada keterangan pihak lain dan termasuk juga kalau ada surat atau bukti tertulis begitu. Nah yang kalau kita soal bansos ini, bansos itu memang rentan sekali dipolitisasi. Di pemilu legislatif apakah ada bansos? Ada. Yang disalahgunakan misalnya dana-dana pokir. Saya mencermati beberapa pemilu legislatif itu menyalahgunakan dana pokir oleh anggota DPRD. Nah yang akan menarik adalah Mahkamah Konstitusi bagaimana dia menjahitnya nanti sampai kemudian pada konklusi. Bisa saja nanti misal yang paling progresif saya kira Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah-daerah terdampak. Nah, misalnya karena ini kan berpengaruh soal bagaimana menghubungkan itu. Atau yang paling minimalis sekali, Mahkamah mengatakan bahwa pelanggaran itu memang ada, tapi tidak bisa melihat signifikansinya. Nah, itu yang biasanya terjadi di beberapa perselisihan hasil sebelumnya. Kita tunggu karena masih panjang ya sidangnya ya, nanti bagaimana pembuktiannya.
Dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk debat kita kali ini. Ini mungkin adalah satu-satunya political show di mana pengacaranya itu banyak banget. Ini mohon maaf, ini political show apa Indonesia Lovers Club, Mbak? Iya, ini kayaknya kalau Mbak Nana serak dikit suaranya jadi Karni Ilyas nih kayaknya. Iya. Hormat buat Bang Karni. Iya, tapi memang karena topik kali ini tuh tentang sidang gugatan, yang dimana menurut saya sidang gugatan ini adalah sidang yang paling seru. Karena ini adalah satu-satunya sidang di mana semua lawyers top di Indonesia itu berkumpul untuk membela paslon pilihannya masing-masing. Nah, banyak nih, tapi menurut saya yang paling luar biasa itu dari kubu 02. Kenapa? Ada Hotman Paris Hutapea. Iya, kenapa? Wih, kalian tahu kan yang gini-gini? Ya, ini jagoan saya loh. Iya, maksudnya kalau kalian nggak tahu, ini Hotman Paris ini dulu sering nongkrong di Kopi Joni untuk membantu masyarakat. Jadi buat yang sering nongkrong di Kopi Joni sekarang, mohon maaf dulu nih, Hotman Paris gak bisa bantu kalian. Karena sekarang Hotman Paris lagi sibuk bela konglomerat dibanding bela rakyat. Ya, itu Hotman Paris. Dan berkumpul banyak banget nih. Ini timnya 02 nih ibaratnya Avenger. Apa? Avenger. Oke. Kumpul semua yang top. Ada Hotman Paris, ada Otto Hasibuan, ada Oce Kaligis, yang dimana kita tahu Otto Hasibuan dan Hotman Paris nih musuh bebuyutan, teman-teman. Ya, dan sekarang bisa bersatu. Apa karena keadilan? Bukan karena fee pengacara, teman-teman. Ya, itu yang mempersatukan mereka. Jadi kita semua tahu ya, mempersatukan orang itu bukan keadilan tapi uang. Nah, kalau misalkan ya kita ngomongin tentang persidangan ini, emang Indonesia ini pemilunya aneh, teman-teman. Indonesia pemilunya aneh. Kalau kita lihat negara lainnya, di pemilu Amerika mereka tuh sibuk adu gagasan. Di pemilu Jepang mereka sibuk adu program. Cuma di Indonesia sibuk adu saksi. Iya, karena yang menang itu nggak punya program dan gagasan, teman-teman. Sekian dari saya, Duto Triaji. Terima kasih, teman-teman. Oke. Keras ya, lumayan keras ya. Itu tadi sentilan dari Duto Triaji, komisi.co, sekaligus menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa BINUS Alam Sutra. Kita akan ketemu lagi, nanti Political Show libur dulu selama Lebaran ya. Kita akan kembali lagi setiap Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mengawal hasil putusan di Mahkamah Konstitusi seperti apa terhadap masa depan demokrasi kita. Apakah sesuai dengan keinginan 0103 atau sesuai dengan keinginan 02? Kita nggak tahu, semuanya ada di keputusan palu dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Dan 8 ya, yang satu nggak boleh ya. Oke, siapa? Omnya ya? Oke, ya Paman ya. Oke, nanti kita akan bahas, kita akan kawal hasil sidangnya MK seperti apa. Dan saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.